Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar? Siap. Baik. Sebelum kita memulai untuk kegiatan belajar mengajar, maka kita awali dengan berdoa. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pada kegiatan belajar, maka Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu supaya tahu siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Kemudian Naif hadir, Prasetyo, kemudian Hamzah hadir. Baik, semuanya hadir. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru memulai untuk kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini, maka Pak Guru akan mengaitkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin dengan pertemuan atau materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, masih ingatkah pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari materi yang berkaitan dengan apa? Zakat. Baik, zakat kalau kita lihat dari segi bahasa, siapa yang tahu? Saya Pak Guru. Apa? Bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Masya Allah, jawabannya betul sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kalian telah menguasai materi dan telah mempelajari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Baik. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan mempelajari materi masih ada kaitannya dengan materi minggu kemarin, yaitu sekarang kita akan mempelajari bab yang berkaitan dengan zakat hasil bumi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, maka Pak Guru akan membacakan ataupun akan memperlihatkan kepada kalian, yaitu yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati hikmah zakat hasil bumi. Yang kedua, membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pembahasan tentang hikmah zakat hasil bumi. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar, maka kita harus mengetahui indikator. Apa itu indikator? Materi pokok yang akan kita pelajari pada pembahasan pada materi kali ini. Adapun indikatornya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian zakat hasil bumi. Yang kedua, mengidentifikasi tentang hukum zakat biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat wajibnya zakat biji-bijian dan buah-buahan. Nah, setelah kita mengetahui indikator dan juga kompetensi dasar, apa sih tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan zakat hasil bumi? Maka harus tahu tujuannya apa. Maka tujuannya adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran tentang zakat hasil bumi, siswa mampu menjelaskan pengertian zakat hasil bumi dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran tentang zakat hasil bumi, siswa mampu mengidentifikasi tentang hukum zakat biji-bijian dan buah-buahan dengan benar.
benar. Kemudian dan tujuan yang terakhir adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang zakat hasil bumi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan atau yaitu mempraktekkan ketentuan zakat hasil bumi dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan zakat hasil bumi. Ya, setelah kita mengetahui kompetensi dasar, setelah kita mengetahui indikator dan tujuan pembelajaran pada materi yang berkaitan dengan zakat hasil bumi, maka silahkan kalian untuk membentuk kelompok masing-masing seperti biasanya. Silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Pak Guru akan memberikan tugas kepada masing-masing setiap kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan mendiskusikan terkait materi yang berkaitan dengan zakat hasil bumi. Setiap kelompok nanti akan mendiskusikan. Dan setelah didiskusikan kemudian menghasilkan dari hasil diskusi, nanti kalian akan membacakan ataupun mendemonstrasikan dari hasil kelompok kalian masing-masing. Baik, untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 silakan nanti kalian mendiskusikan yaitu dari definisi hasil bumi, kemudian pengertian biji-bijian dan buah-buahan, sampai situ saja. Kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2 tugasnya adalah untuk mendiskusikan hukum yang berkaitan dengan zakat hasil bumi. Bisa dipahami? Pak Guru akan memberikan waktu 30 menit. Nanti setelah 30 menit selesai, kalian untuk mempresentasikan dari setiap masing-masing kelompok atau perwakilan untuk maju ke depan. Baik anak-anak, sudah selesai? Semuanya sudah menghasilkan dari hasil diskusi kalian masing-masing? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Baik, kalau sudah siap, maka perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Silakan. Untuk maju ke depan. Silakan semuanya. Urut ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang definisi hasil bumi sampai pengertian biji-bijian dan buah-buahan. Baik. Definisi hasil bumi. Hasil bumi adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari bumi dan memiliki nilai guna dan manfaat. Hasil bumi terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, biji-bijian dan buah-buahan. Kedua, zakat barang tambang dan rikas. Pengertian biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian, semua jenis biji-bijian yang dapat disimpan dalam waktu lama seperti jelai, gandum dan sejenisnya. Buah-buahan, semua jenis buah-buahan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti kurma, anggur kering dan kacang. Bagus sekali ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ini adalah hasil diskusi kelompok 1, Masya Allah, lengkap ya dan jelas. Sudah? Masya Allah ya. Dari hasil presentasi semuanya hasilnya sangat-sangat bagus ya, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Ini menunjukkan bahwasanya kalian mampu menganalisis, mengidentifikasi materi yang berkaitan dengan zakat hasil bumi. Maka Pak Guru akan menguatkan hasil presentasi yang telah disampaikan dari masing-masing kelompok. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya hasil bumi adalah segala sesuatu yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari bumi dan memiliki nilai dan manfaat. Jadi apa saja yang dihasilkan dari bumi yang memiliki manfaat dan nilai guna. Ini definisi dari hasil bumi. Kemudian bahwasanya zakat hasil bumi itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah barang tambang. Barang tambang dan rikas. Jadi kemudian apa sih yang dimaksud dengan biji-bijian? Yang dimaksud dengan biji-bijian adalah semua jenis biji-bijian yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Semua biji-bijian yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Seperti apa? Seperti gandum, seperti jelai, dan yang sejenisnya. Adapun buah-buahan adalah yaitu semua jenis buah-buahan yang bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Seperti apa contohnya? Seperti kurma tadi, kemudian kismis ataupun anggur kering. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Semuanya jelas? Apa yang telah kalian diskusikan oleh teman-teman kalian sudah paham? Sudah paham ya? Baik. Nah, setelah kalian mempresentasikan dari hasil diskusi kalian masing-masing, kemudian tadi Pak Guru juga menguatkan materi dari awal sampai akhir, maka Pak Guru ingin mengetahui hasil kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan zakat hasil bumi. Ada yang berani? Silakan. Silakan, apa kesimpulan materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini? Silakan. Definisi hasil bumi adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari bumi dan memiliki nilai guna dan manfaat. Pertama, biji-bijian dan buah-buahan. Kedua, zakat barang tambang dan rikas. Biji-bijian, semua jenis biji-bijian yang dapat disimpan dalam waktu lama seperti jelai, gandum, dan sejenisnya. Buah-buahan, semua jenis buah-buahan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti kurma, anggur kering, dan kacang. Hukum zakat bagi biji-bijian dan buah-buahan. Zakat biji-bijian dan buah-buahan hukumnya adalah wajib. Allah berfirman, wa atuwa haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah zakatnya di hari memetik hasilnya. Al-An'am ayat 141. Baik, Masya Allah. Kesimpulan yang telah dipresentasikan dari salah satu teman kalian, Masya Allah, cukup bagus dan sangat jelas dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan bahwasanya kalian memahami dan telah mengerti tentang materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan zakat hasil bumi. Baik, sebelum kita akhiri, maka Pak Guru akan memberikan post test untuk kalian, untuk setiap kelompok masing-masing. Nanti kalian didiskusikan ataupun dikerjakan bersama di rumah. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian masing-masing. Silakan, ini lembar kerjanya nanti untuk juga kerjakan. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada, maka Pak Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi ataupun bab yang berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi masih ada hubungannya, baik tadi yang berkaitan dengan zakat hasil bumi, dan pada pertemuan yang berikutnya adalah zakat. Jadi pertemuan terakhir nanti kita akan mempelajari masalah apa, anak-anak? Zakat fitrah. Maka Pak Guru mohon dan mengharapkan kepada kalian semua untuk dibaca dan untuk dipelajari sebagai bentuk persiapan kalian untuk kegiatan belajar mengajar pada pertemuan yang akan datang. Sampai sini ada pertanyaan? Semuanya jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.